Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, kali ini kita akan membahas lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan salah satu jenis dari lembaga sosial ya. Kita tahu bahwa pendidikan menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi banyak perbincangan dan kemudian dianggap penting dalam kehidupan masyarakat kita ya. Maka sebenarnya apa sih yang kita bisa pahami dari lembaga pendidikan, sementara kita sering melihat atau sering mendengar atau bahkan kita hanya mengetahui bahwa lembaga pendidikan ya identik dengan sekolah saja gitu ya. Maka untuk memahaminya kita perlu membahasnya. Baiklah, kita pahami terlebih dahulu apa itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini merupakan tempat terjadinya pendidikan untuk mengubah sikap dan tingkah laku, mengembangkan potensi diri dan mengasah keterampilan. Artinya lembaga pendidikan ini merupakan tempat di mana terjadi proses transfer ilmu, transfer nilai, dan transfer keterampilan dari satu pihak ke pihak yang lain. Itu adalah lembaga pendidikan. Ya, kita tahu bahwa jenis-jenis lembaga pendidikan cukup banyak ya. Setidaknya kita akan bisa membagi jenis lembaga pendidikan itu ke dalam 3 jenis ya. Yaitu ada pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, dan pendidikan informal ya. Apa itu pendidikan formal, non formal, dan informal? Pendidikan formal itu adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan secara resmi, yang menyelenggarakan pendidikan formal. Contohnya adalah sekolah. Nah, pendidikan formal ini kemudian kurikulumnya, kemudian apa yang dipelajari itu sudah diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah melalui sistem pendidikan nasional. Itulah yang dinamakan sebagai pendidikan formal. Nah, kemudian yang kedua ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini adalah pendidikan pelengkap, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan khusus. Misalkan adanya kursus, ada bimbingan belajar. Teman-teman sering melihat ada namanya LPK tentang belajar mengemudi, atau LPK keterampilan komputer dan sebagainya. Itu adalah contoh dari pendidikan non formal. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah pendidikan yang diselenggarakan secara tidak resmi. Nah, biasanya ini terjadi di lingkungan keluarga. Biasanya di dalamnya itu terdapat pendidikan seperti budi pekerti, pendidikan sosialisasi dari orang tua ke anak, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis lembaga pendidikan. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis lembaga pendidikan, maka kita perlu mengetahui juga apa sih fungsi dari pendidikan itu, atau fungsi dari lembaga pendidikan. Setidaknya fungsi lembaga pendidikan itu bisa kita bagi menjadi 2 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi manifest, yaitu fungsi yang kemudian direncanakan dan diharapkan. Yang kedua adalah fungsi laten, yaitu fungsi yang seringkali tersembunyi atau kemudian tidak disadari oleh orang. Nah, seperti itu. Baik, kita bahas yang pertama adalah fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Apa saja fungsi manifest itu? Yang pertama adalah lembaga pendidikan mempersiapkan masyarakat untuk mencari nafkah dan bekerja. Ya, dengan ilmu yang kemudian didapatkan di lembaga pendidikan, harapannya lulusan dari lembaga pendidikan ini mampu mencari pekerjaan sehingga mampu menghidupi kehidupannya. Itu adalah fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua, mengajarkan dan melestarikan budaya, nilai, dan norma ya. Selain di lembaga pendidikan diajarkan mata pelajaran, keilmuan, dan lain sebagainya, juga dalam lembaga pendidikan diajarkan tentang bagaimana melestarikan budaya, bagaimana sikap, attitude, perilaku, aturan-aturan yang kemudian harus ditaati. Itulah adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan. Dan fungsi yang keempat adalah menanamkan keterampilan peserta didik agar bisa berpartisipasi dalam demokrasi dengan baik ya, misalkan melalui pemilihan OSIS. Jadi dalam lembaga pendidikan itu diajarkan bagaimana partisipasi siswa dalam politik berdemokrasi. Harapannya agar nanti setelah lulus dari lembaga pendidikan, siswa itu mampu memahami proses politik yang baik, yang demokratis, yang jujur, yang adil, tidak ada penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran. Kemudian fungsi manifest yang kelima adalah lembaga pendidikan itu mengajarkan tentang bagaimana beradaptasi di lingkungan sosialnya, terutama dalam lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Terdapat teman-teman murid yang kemudian memiliki latar belakang yang beragam, karakter yang beragam, sehingga anak itu belajar bagaimana bergaul, berinteraksi dengan
orang-orang dengan latar belakang berbeda. Sehingga harapannya ketika kemudian selesai dari lembaga pendidikan dan hidup di masyarakat, mereka kemudian terbiasa bergaul dengan masyarakat yang berbeda, sehingga lebih memunculkan nilai toleransi dan tidak kemudian saling membeda-bedakan atau diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itulah fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Kemudian fungsi laten dari lembaga pendidikan itu yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua, ya. Terkadang ketika kemudian sudah masuk dalam lembaga pendidikan, maka orang tua seringkali kemudian mulai berkurang pengendaliannya karena sudah mulai diambil alih oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelas sosial, ya. Kita tahu bahwa seorang yang berada dalam kelas sosial tertentu ketika ingin mempertahankan kelas sosialnya biasanya berupaya memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan yang baik, yang kemudian mampu mengantarkan anak untuk berada dalam kelas sosialnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperpanjang masa remaja, ya. Ini adalah fungsi laten dari lembaga pendidikan, sehingga ketika orang kemudian masih berada dalam lembaga pendidikan, maka biasanya masa remajanya itu semakin panjang. Karena apa? Karena dalam masyarakat tertentu, ketika anak usia sekolah tapi tidak sekolah, maka terkadang kemudian diminta untuk menikah muda dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi laten dari lembaga pendidikan. Dan fungsi laten yang terakhir adalah ada sarana dalam berpikir kritis. Dengan mendapatkan pendidikan, maka peserta didik, murid dapat berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kemudian tidak masuk akal. Kemudian ketika ada sesuatu bisa menelaah secara baik, secara kritis, dan kemudian bisa bertanggung jawab. Itu adalah fungsi laten dari pendidikan. Demikian teman-teman, jenis-jenis lembaga sosial. Dalam hal ini kita membahas mengenai lembaga pendidikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sehingga apa yang kemudian tadi sudah kita sampaikan bisa kemudian menjadi refleksi bahwa apa yang kemudian penting dalam dunia pendidikan itu, ya ini adalah bagaimana tentang menyiapkan generasi muda masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali nanti di video-video berikutnya terkait dengan lembaga sosial. Terima kasih.